Hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini mari kita lanjutkan review drama Rookie Cops episode 6. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi untuk buat video-video review yang lainnya. Ayo kita mulai reviewnya, ini dia. Nah, Sung Hyun mengatakan kepada seniornya bahwa dia bakal siap menerima konsekuensinya dan dia pun besoknya rencana bakal melaporkan semuanya kepada BEM. Namun, dia mengurungkan niatnya karena dapat membahayakan temannya Kim Tak. Alhasil untuk sementara waktu, Sung Hyun mengurungkan niatnya dan tidak jadi mengatakan hal itu kepada pihak BEM. Sementara itu Eun Kang diajak lagi dong kencan sama teman kencan butanya yang kemarin dan mereka berdua pun langsung pergi ke galeri gitu. Setelah itu dilanjutkan dengan minum kopi bersama, namun Eun Kang terlihat sangat tidak nyaman dengan pasangan kencannya kali ini. Sebenarnya teman kencannya ini itu orang yang baik, namun Eun Kang hanya tidak nyaman aja kalau berada di dekatnya. Dan ya wajar lah ya, nggak sefrekuensi gitulah. Jadi walaupun sebenarnya sama-sama baik orangnya, tapi kalau nggak sefrekuensi ya gimana lagi ya kan? Ketika Eun Kang udah diantar pulang sama teman kencana dia, tiba-tiba aja dia berpapasan dengan Sung Hyun. Setelah itu mereka langsung pergi makan berdua. Di sini Sung Hyun kepo banget dengan kencannya si Eun Kang hari ini, sehingga dia bertanya bagaimanakah teman kencannya Eun Kang. Lalu Eun Kang menjelaskannya kepada Sung Hyun dan mengatakan bahwa sebenarnya dia kurang nyaman berada dekat teman kencannya itu. Lalu si Sung Hyun menyarankan kepada Eun Kang untuk mencari orang yang selalu nyaman di dekatnya dia dan bisa menjadi dirinya sendiri. Bilang aja Sung Hyun ya kan, selesai ceritanya. Pakai kode-kodean segala. Dan ketika asik berbicara, tiba-tiba aja tangannya Eun Kang luka. Lalu Sung Hyun langsung pergi membeli plester dan langsung menempelkan plester itu di lukanya si Eun Kang. Dan Eun Kang pun tiba-tiba aja meniup rambutnya Sung Hyun dan langsunglah berdebar-debar mereka berdua dan salting. Gini amat ya, ngontrak di bumi. Yuk guys, pindah. Bercanda. Oke, kita lanjut. Setelah itu Sung Hyun menceritakan kepada Eun Kang tentang masalahnya dia. Namun dia tidak menyebutkan secara spesifik, dia hanya mengatakan berandai-andai saja. Lalu Eun Kang memberikan solusi yang berdasarkan pemikirannya dia. Dia mengatakan apapun masalahnya pasti bakal ada orang yang akan selalu membantu mereka. Namun Sung Hyun mengatakan ya dia nggak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Eun Kang. Setelah itu ada tiba-tiba orang yang memasukkan sebuah surat gitu ke kantor BEM. Menurut Mimin itu si Ki-hana. Ternyata surat itu berisi tentang si seniornya yang berbuat curang ketika ujian. Dan dia mengira bahwa yang mengatakan dan mengirimkan surat itu adalah si Sung Hyun. Sementara itu awalnya Mimin agak curiga nih sama si Prof Cha. Tapi dari pembicaraan ini Mimin kayaknya mulai berbalik nih. Kalau si Prof Cha ini sebenarnya kayaknya orang yang baik. Dan orang yang cukup dicurigai di sini adalah si Pak Kang ini. Namun sampai sekarang kita tidak diberitahu apakah motif dia sebenarnya, kenapa dia sangat ingin sekali menghancurkan KNPU. Di sisi lain, Shin Ari tiba-tiba aja dibuat kaget dengan sebuah unggahan di media sosial di mana ternyata video dari Sung Hyun dan juga Kim Tak yang berkelahi dengan segerombol orang di tempat biliar tiba-tiba saja terunggah di media sosial. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka tidak bersalah, lalu didatangkanlah penjaga kasir di biliar itu. Namun si penjaga kasir mengatakan bahwa Sung Hyun dan Kim Tak memang berkelahi. Karena pernyataan dari si kasir itu, akhirnya Sung Hyun dan juga Kim Tak bakal menerima hukuman dari perbuatan mereka. Lalu Kim Tak mengatakan kepada Sung Hyun untuk meminta bantuan Hyun Sok. Lalu Sung Hyun menceritakan semuanya kepada Kim Tak dan dia pun kaget banget kenapa Sung Hyun tidak menceritakan kepadanya dari awal. Sementara itu teman-teman mereka berusaha untuk mencari cara dan percaya kepada teman-temannya bahwa mereka itu tidak bersalah dan mereka pun bakal mencari cara bagaimana untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Kemudian si Ki-hana berulah lagi nih teman-teman, di mana dia mendownload video Sung Hyun dan juga Kim Tak lalu memberikannya kepada si Pak Kang. Dan itulah menjadi bahan si Pak Kang untuk menjatuhkan KNPU. Setelah itu dia langsung pergi menghubungi seorang reporter gitu
Dan si reporter pun langsung mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut. Malah dia tanya gerombolan ini, ya pastilah mereka langsung berikan informasi palsu yang menyudutkan Sung Hyun dan juga Kim Tak. Setelah itu, si Pak reporter ini langsung menghubungi dekan dari KNPU dan ternyata mereka mendapatkan masalah kembali. Kemudian si Prof Cha mencoba menjelaskan kepada Bu Dekan kalau semua itu tidak benar karena Kim Tak dan juga Sung Hyun mengaku bahwa mereka tidak bersalah. Lalu si Ibu Dekan mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan masalah itu sekarang juga, jika tidak maka itu akan diunggah oleh si Pak reporter. Setelah itu Sung Hyun meminta bantuan Eun-kang untuk mencarikannya bukti bahwa mereka tidak bersalah. Setelah itu Eun-kang pergi ke tempat biliar itu yang ternyata si kasir itu udah resign. Dan Eun-kang berakting menangis kepada si pemilik biliar itu agar dia mau memberikan alamat dari si mantan kasirnya. Setelah itu mereka langsung bergerak pergi untuk mencari di manakah alamat dari si kasir itu. Setelah berembuk bersama, ternyata si Dail memiliki sebuah ide dan dia pun mengatakan bahwa idenya pasti bakal berhasil. Cuma Mimin gak yakin sih, gak yakin beneran. Dan ternyata sesuai dengan tebakan Mimin bahwa ide yang dicemerlang katanya dari si Dail ini membuat mereka stuck di satu posisi. Walaupun akhirnya mereka berhasil menemukan alamat dari si kasir itu, tapi kayaknya ketika mereka sampai di sana tidak ada orang di rumah itu. Dan alhasil mereka menunggu si kasir itu datang dengan bersembunyi kalau dia lewat dari jalan tersebut. Nah, karena kecapean si Dail malah pergi belanja sendirian ke supermarket. Memang dia anak kelakuannya ada-ada aja ya kan. Dan ketika dalam perjalanan dia melihat ada seorang anak yang diganggu oleh teman-temannya. Dan dia mau ngebantu sih, tapi tiba-tiba jumlah mereka sangat banyak sekali. Dan hampir aja dia kena serang sama anak-anak itu. Tapi untung aja setelah itu dia dibantu oleh Eun-kang dengan menyembunyikan si Rine. Setelah itu mereka membantu anak yang diganggu itu dan mengantarnya segera pulang ke rumahnya. Dan ternyata anak itu adalah adiknya dari si kasir biliar. Setelah itu mereka ingin berbicara dengan si Yoon-ki, si kasir biliar itu, tapi tiba-tiba aja dia pergi melarikan diri. Lalu Eun-kang dan juga teman-temannya berusaha mengajar si Yoon-ki ini dengan sekuat tenaga mereka. Dan selama adegan kejar-kejaran ini Mimin kagum banget sama aktingnya Chae Soo-bin. Wah, keren banget, perkembangan aktingnya luar biasa banget sih. Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah si Yoon-ki ini menemui jalan yang mentok, akhirnya Eun-kang bisa mengajaknya berbicara. Dan di sini Eun-kang mencoba membujuk si Yoon-ki ini untuk memberitahukan kebenarannya kepada media. Tapi dia mengatakan dia tidak akan pernah mengatakan hal tersebut. Namun tiba-tiba aja keesokan harinya dia berubah pikiran. Akhirnya si Pak reporter itu langsung dipanggil ke kampus KNPU dan langsunglah diberikan bukti-bukti yang jelas kepada si Pak reporter itu, termasuk pengakuan dari si Yoon-ki. Ternyata ketika diganggu si Yoon-ki sempat merekam kejadian tersebut. Wah, kok bisa gitu dia terpikir ya kan melakukan hal itu. Keren-keren. Setelah itu dia langsung berbaikan dengan Kim Tak dan juga Sung Hyun dan akhirnya mereka pun mau berteman dengan si Yoon-ki. Dan di sini pun si Yoon-ki menceritakan kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran. Si Yoon-ki menceritakan bahwa dia membaca surat yang diberikan oleh Sung Hyun kepadanya. Dan ketika Eun-kang meletakkan surat itu kembali ke rumahnya si Yoon-ki, dia membacanya dan dia merasa terpanggil. Apalagi adiknya mengatakan bahwa memang benar orang-orang KNPU itu membutuhkan bantuannya dia. Dan sepertinya dia juga kenal dengan Hyun-suk ketika dia tiba-tiba melihat ke arah Hyun-suk saat Hyun-suk lewat. Lalu setelah itu Sung Hyun mengatakan kepada Hyun-suk agar dia mengakui perbuatannya dan harus menerima konsekuensinya. Setelah itu Sung Hyun dan juga Kim Tak pergi menemui anak buahnya si Hyun-suk dan mengatakan bahwa mereka sudah memiliki banyak bukti untuk menyeret mereka. Mereka pun langsung panik banget dan mencoba menelpon si Hyun-suk, tapi mereka hanya mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dari si Hyun-suk dan mereka pun mulai sangat panik banget dengan keadaan itu. Dan yang membuat mereka lebih panik lagi, ternyata percakapan mereka itu direkam oleh Sung Hyun dan juga Kim Tak yang pura-pura pergi tadi. Dan keesokan harinya rekaman itu pun langsung diberikan kepada BEM dan akhirnya si Hyun-suk sudah ketahuan. Dan bener banget perkiraan Mimin, ternyata dia juga lah yang udah mengatur
pemesanan pakaian yang udah dilakukan oleh Shin Ari yang ternyata itu kan pesanannya benar tapi dibilang salah. Ternyata dialah yang mengatur semuanya selama ini. Benar-benar ya loh. Dan dia pun sudah tidak bisa dimaafkan lagi atas perbuatannya dia. Karena udah double kill, nyontek pas ujian, terus ngelakuin hal itu lagi. Dan karena sudah bebas dari hukuman, alhasil Sung Hyun dan juga si Kim Tak diberikan kayak penyambutan gitu sama teman-temannya mereka. Dan dari percakapan mereka mengatakan bahwa kayaknya si Hyun Suk itu sudah meninggalkan kampus dan ya itu adalah hukuman yang pantas untuk dia. Dan di sini juga diperjelas kalau orang yang udah mengirimkan surat dan mengatakan si Hyun Suk itu nyontek, itu adalah, benar kan tebakan Mimin? Si Ki-hana. Dan di sela-sela percakapan mereka tiba-tiba aja ada pembahasan Engkang udah tidak berhubungan lagi dengan teman kencannya dia itu. Dan langsung aja dong ada yang seneng, siapa lagi kalau bukan Sung Hyun, dan dia pun langsung kepo banget kenapa si Engkang nggak berhubungan lagi sama teman kencannya itu. Aduh, udah tembak aja, gak usah basa-basi gitu loh. Perlu diajarin nggak nih sama Mimin? Oke, kita lanjut ya. Setelah itu Engkang dan juga Sung Hyun langsung pergi. Ini mungkin bisa dikatakan kencan kali ya. Jadi mereka itu pergi belajar nembak itu. Dan alhasil tembakan dari Sung Hyun itu hampir tepat semua, sedangkan si Engkang banyak banget yang meleset. Setelah itu Sung Hyun mengajari Engkang bagaimana caranya menembak yang baik. Dan di sini pun jantung Engkang benar-benar berdebar sangat kencang banget. Yang dia lihat bidikannya itu jadi love gitu loh. Dan bidikannya pun tepat sasaran. Kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka bakal kisse? Atau kita di prank? Kita lihat aja kelanjutannya minggu depan. Gak enak banget ya endingnya sampai sini ya guys. Harus nunggu minggu depan. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.